semua yang dia lakukan dia mengakui. Biar dia ngerasain apa yang saya rasain, katanya gitu, kalau bisa dihukum mati. Tertangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap kekasihnya bernama Yuvita alias YTR di Bandung, Jawa Barat, mendapat respon mengejutkan dari advokat kondang Hotman Paris Hutapea dan selebriti Denny Sumargo. Hotman Paris langsung memposting video detik-detik ditangkapnya Taufik Hidayat. Hotman Paris sebelumnya juga telah melakukan video call dengan Yuvita alias YTR sang korban yang tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung dan memberikan dukungan juga memberikan pendampingan secara hukum. Selebriti Denny Sumargo juga memposting video penangkapan terhadap pelaku dengan aksi sadis ini di story sosial media pribadinya. Selain itu, wajah santai pelaku usai ditangkap pun menuai sorotan netizen. Dan Kapolda Jawa Barat tadi malam menjelaskan kronologi penangkapan hingga tahap-tahap serta proses hukum yang dilalui pelaku yang telah ditetapkan tersangka. Bahkan kakak ipar korban juga mengisahkan kronologi adik iparnya hilang komunikasi hingga sempat mengancam keluarganya untuk tidak melapor ke polisi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger. Kasus penyekapan dan penyiksaan sadis di Bandung, Jawa Barat yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat kepada kekasihnya bernama Yuvita Tri Rezeki alias YTR selama 3 tahun belakangan ini. Kasus tersebut mulai menemukan titik terang ketika tersangka pelaku bernama Taufik Hidayat, kekasih korban, kemarin diringkus oleh tim jajaran Polda Jawa Barat setelah melakukan pelarian dan menjadi DPO polisi. Mendengar kabar baik tertangkapnya pelaku, advokat senior Hotman Paris Hutapea pun langsung memposting video detik-detik penangkapan atas pelaku di akun sosial media pribadinya. Pihak Hotman Paris dan timnya memuji aksi pihak Polda Jawa Barat yang berhasil menangkap pelaku tersebut. Seperti diketahui, Hotman Paris dari beberapa hari sebelumnya sudah memberikan perhatian dan dukungan kepada korban yang telah dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung serta memberikan bantuan hukum. Mantap. Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan sadis oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap kekasihnya YTR juga mendapat perhatian khusus berupa bantuan hukum dari tim Hotman 911. Beberapa hari lalu, tim Hotman 911 terlihat menjenguk korban Yuvita Tri Rezeki alias YTR di salah satu rumah sakit di kawasan Bandung. Hotman Paris sempat melakukan panggilan video YTR yang tengah dirawat. Hal itu terlihat dari postingan Hotman Paris di akun sosial media Hotman Paris. Hotman tampak memberikan dukungan dan kekuatan kepada Yuvita. Seperti inilah momen saat korban Yuvita Tri Rezeki melakukan video call dengan Hotman Paris saat itu. Halo, sabar ya. Ya. Aku dari sini. Akan melindungi kamu ya. Amin, Ya. terima kasih sekali ya. Tak hanya itu, selebriti Denny Sumargo juga memposting melalui story di akun sosial media pribadinya video pelaku ditangkap pihak kepolisian jajaran Polda Jawa Barat, di mana terlihat jelas sekali wajah pelaku dugaan penyekapan tersebut. Seperti inilah postingan dari Denny Sumargo. Saat ditangkap, wajah pelaku terlihat santai, bahkan masih menyunggingkan senyum tipis. Ia mengaku siap kooperatif dan siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya terhadap penyidik kepolisian daerah Jawa Barat. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak.
Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Iya, dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Di dalam mobil, ya. Alhamdulillah Taufik Hidayat, kooperatif ya. Siap. Nanti Nama berikan mobil keterangan pajak, sejelas-jelasnya di kantor. Kita menuju Polda Jabar ya. Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi, Dr. Pipi Trismanto, SIKMH, mengungkap terkait kronologi penangkapan terhadap Taufik Hidayat, tersangka pelaku penganiayaan terhadap Yeter. Tersangka ditangkap di Cimarai Perumahan Gria Pesona Jawa Barat, rumah kerabatnya. Sebelumnya ia sempat lari ke Tangerang, namun kembali ke Jawa Barat karena merasa kurang aman. Menurut Kapolda Jabar, tersangka mengakui semua perbuatan, di mana ia melakukan aksinya kepada korban di bawah pengaruh alkohol atau di luar kesadarannya. Tersangka telah menyesali perbuatannya di hadapan kepolisian. Ya, mundur dikit. Jalan sampai jalan. Berkat doanya teman-teman semua, akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Lain mana lebih kangen nek bibir teh kunaon? Hah? Wah, banyak buat keuhan. Ini sopot 1-2 kali kan dibobok. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? Di mana teh baheula? Yeuna gede sih. Hah? Sampai akhirnya Lebih lanjut, Kapolda Jawa Barat juga mengungkap terkait tahapan-tahapan selanjutnya yang akan dijalani tersangka Taufik Hidayat pasca ditangkap. Di antaranya adalah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes narkoba di mana hasilnya negatif, dan tersangka dalam kondisi sehat. Pemeriksaan awal pun terutama terkait identitas yang membenarkan bahwa penyiksa YTR adalah sosok yang ditangkap ini. Tersangka akan ditahan di sel khusus dalam pengawasan khusus pula dan akan dilanjutkan pemeriksaan hari ini yang melibatkan sejumlah ahli seperti ahli kejiwaan dan sebagainya. Hal itu perlu dilakukan karena menurut Kapolda Jabar, apa yang dilakukan tersangka di luar kewajaran alias terlalu sadis. Kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badannya. Kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar tadi hasilnya negatif, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar ya kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya
yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Di sisi lain, kakak ipar korban YTR ungkap kronologi kasus penyekapan korban oleh tersangka Taufik Hidayat. Lantas, benarkah korban sempat mengancam keluarga lantaran diintimidasi tersangka ketika keluarga YTR hendak membuat laporan ke polisi? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Geger aksi penyekapan seorang perempuan berinisial YTR di Bandung oleh kekasihnya selama 3 tahun, akhirnya diungkap kronologi kejadiannya oleh sang kakak ipar korban bernama Melani. Berdasarkan perjelasan Melani, sang kakak ipar korban, adik iparnya ini sudah tidak ada kabar selama 2 tahun belakangan ini. Tiba-tiba pada tanggal 10 Juni 2026, ada pihak yang menghubungi keluarga yang mengabarkan bahwa ada anggota keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit. Menurut Melani, setelah pihak keluarga mengecek rumah sakit, kondisi korban sudah seperti apa yang beredar di media sosial, wajahnya nyaris sudah tidak bisa dikenali lagi. Melani mengungkap adanya dugaan kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh kekasihnya bernama Taufik Hidayat kepada korban. Kabarnya penyiksaan terhadap korban paling intens dilakukan setelah pelaku menguasai aset korban seperti motor dan ponsel, serta uang 50 juta ludes diambil pelaku. Jika melakukan kesalahan sedikit saja, maka korban akan disiksa pelaku. Menurut keterangan korban kepada Melani, ketika korban merintih sedikit saja, maka penyiksaan akan semakin brutal dilakukan. Terpaksa korban menerima dan pasrah saja menerima penyiksaan tersebut lantaran ketakutan. Demikian juga setiap korban berusaha untuk kabur, maka ia akan semakin disiksa oleh pelaku. Bilang ke orang tua, katanya mah saya dipindahin lagi nih kerjanya ke daerah Majalengka. Awalnya kan di Pasteur kan, ya kami kan percaya aja ya. Saya pikir memang ia kerja gitu kan. Adik saya itu menghilang 2 tahun yang lalu. Sudah tidak ada kontaknya selama 2 tahun. Akhirnya pas kemarin tanggal 10 Juni itu ada yang nelpon ke keluarga mengabarkan kalau ada anggota keluarga yang sedang di rumah sakit, harus ada tindakan operasi, katanya kecelakaan. Yang paling terlihat sekali jelas wajahnya. Wajahnya udah nggak bisa dikenalin, hidungnya udah nggak berbentuk, bibirnya udah nggak ada, giginya udah nggak ada juga, matanya juga, kedua matanya udah rusak. Ya katanya disiksa, kalau salah sedikit katanya disiksa, dipukul, ditonjok. Kondisinya memang mungkin sulit ya untuk kabur karena lihat keadaan sekarang itu sepertinya itu adalah bukti bahwa dia selalu mencoba untuk kabur tapi tidak pernah bisa gitu. Setiap kali dia mencoba untuk kabur, penyiksaannya akan semakin brutal. Itu menurut kesaksian korban ya. Kalau dia teriak, dia malah semakin disiksa gitu, maksudnya jadi kayak dia berbicara gitu doang tuh pukulannya akan semakin keras. Makanya dia menerima saja, kayak pasrah saja, mungkin karena takut juga kali ya. Setelah harta dia habis, si korban habis, penyiksaan itu mulai sering terjadi. Kalau pelaku keluar itu kakinya diikat, tangannya diikat, mata kan memang sudah dirusak dari awal kan, jadi sebelum dia mengarah ke organ-organ yang lain gitu,
dia yang pertama dihancurin itu mata dulu. Jadi adik saya udah nggak bisa kemana-mana. Melani, kakak ipar korban, juga mengungkap rasa curiga pihak keluarga kepada korban usai mengaku pindah kerja ke Majalengka, Jawa Barat. Di antaranya adalah pada saat itu korban sudah tidak lagi mengirimkan uang kepada mamanya untuk kebutuhan keluarga seperti yang biasa ia lakukan sebelumnya. Fakta lain yang terungkap adalah rupanya pelaku pernah menekan dan mengancam korban untuk menghubungi keluarga agar tidak melakukan pencarian, apalagi sampai melapor ke pihak yang berwajib. Keluarga merasa yakin korban ketika itu diintimidasi sehingga marah-marah saat menelpon sang kakak untuk menutup jejak serta menghalangi keluarga mencari korban. Ia bahkan mengancam tidak akan pulang selamanya jika keluarga melapor polisi. Tapi yang anehnya adalah kenapa selama 5 bulan itu dia tuh tidak pernah intens berkomunikasi. Terus awalnya kan dia sering ngirim uang buat keluarga, buat mama sih terutama untuk memenuhi kebutuhan selama sehari-hari kan. Nah ini tuh selama rentan waktu dia ke Majalengka itu dia nggak pernah ngirim sama sekali. Malamnya itu dia nelpon ke suami sih, lebih tepatnya nelpon marah-marah, ngapain kayak gitu, ngapain dia upload, orang saya udah gede, saya juga ada, saya nggak kemana-mana, saya kerja, dibilangnya gitu. Marah-marah dahsyat, marah-marahnya. Kita kan juga takut ya, kita takutnya kita yang salah gitu. Kalau masalah yang kenapa nggak lapor polisi itu karena dia bilangnya gini, kalau kalian berani sekali saja ngelaporin saya ke polisi, saya nggak akan pernah pulang selamanya. Dia bilangnya gitu, jadi kami pun juga takut. Kayaknya di bawah tekanan pelaku ya, mudah-mudahan mah dihukum seberat-beratnya. Korban katanya pengennya pelakunya ketangkep, biar dia ngerasain apa yang saya rasain, katanya gitu, kalau bisa dihukum mati. Di sisi lain, Uya Kuya dan Astrid ungkap hal tak terduga ini terkait kasus korban penyekapan di Bandung, Jawa Barat. Lantas, apa yang membuat Uya Kuya menilai yang dialami korban sebagai akibat dari perbuatan sadis? Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Geger aksi penyekapan seorang perempuan berinisial YTER oleh kekasihnya di Bandung, Jawa Barat juga mendapat sorotan tajam dari selebriti sekaligus politisi Uya Kuya dan istrinya Astrid. Uya Kuya dan Astrid menanggapi kasus penyekapan yang dilakukan oleh pria bernama Taufik Hidayat tersebut yang kemarin telah berhasil ditangkap polisi. Melihat wajah korban berinisial YTER yang kini dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung, Jawa Barat, yang kabarnya disekap selama 3 tahun hingga diduga alami penyiksaan dan kekerasan, baik secara fisik maupun seksual. Menurut Uya Kuya, apa yang dilakukan oleh pelaku sangatlah sadis, hingga mengakibatkan kondisi korban sangat mengenaskan. Karena itulah, Uya Kuya berharap agar pelaku yang telah ditangkap kemarin dihukum seberat-beratnya dan semaksimal mungkin. Astrid juga mengimbau kaum perempuan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan kekasih. Jika sudah kelihatan red flag apapun, hal itu bisa dilihat sebagai alarm peringatan. Karena itu, harus segera dihindari. Astrid juga mengimbau kaum perempuan Indonesia untuk dekat dengan keluarga, sehingga jika terjadi apa-apa, maka keluarga bisa segera mengetahui. Pelakunya sadis banget itu, sampai segitu teganya memperlakukan wanita itu sampai segitu sadisnya, dan itu segera ditindak dan dihukum
seberat-beratnya semaksimal mungkin. Para wanita, untuk para perempuan, hati-hati sih kalau memilih pacar atau memilih, kalau udah kelihatan dari ada red flag, segera hindari. Dan segera dekat dengan keluarga itu lebih baik. Misalnya maksudnya kalau ada apa-apa, keluarga bisa mengetahui cepat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.